Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang yang namanya sistem daur sulfur. Nah, daur sulfur atau sulfat atau belerang biasanya didapatkan dari aktivitas gunung berapi. Nah, letusannya ini nanti akan menuju ke atmosfer. Selain dari aktivitas gunung berapi, dia juga dapat dihasilkan oleh aktivitas industri, biasanya dari pabrik, kemudian dari aktivitas manusia seperti pembakaran, sisa pembakaran kendaraan atau asap-asap kendaraan itu nanti yang akan menuju ke atmosfer. Nah, gas-gas yang ada di sini yaitu H2S, SO2. H2S ini merupakan hidrogen sulfida, terdapat juga sulfida dioksida, kemudian sulfat dan ada dimetil sulfit. Nah, kemudian gas-gas ini nanti akan bercampur dengan air atau nanti akan bercampur dengan awan kemudian hujan. Nah, hujan inilah yang dinamakan hujan asam. Hujan asam sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Apabila terkena besi akan menimbulkan korosi, apabila mengenai tumbuhan maka tumbuhannya akan berwarna kekuningan daunnya. Nah, biasanya hujan ini akhirnya akan diserap oleh tanah, kemudian diserap oleh akar tumbuhan. Nah, kemudian tumbuhan nanti akan memperoleh yang namanya sulfur. Sulfur ini nantinya akan digunakan sebagai pembentuk protein. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Proses H2E, proses yang hujan asam yang tidak bisa diserap langsung oleh tumbuhan sehingga harus diuraikan dulu biar tidak berbahaya. Proses penguraian full itu ada dua macam, ada secara anaerob dan ada secara aerob. Secara aerob membutuhkan oksigen dan secara anaerob tidak membutuhkan oksigen. Pada anaerob, sulfur itu akan diubah menjadi hidrogen sulfida yang sangat beracun. Biasanya akan terkandung dalam magma gunung berapi. Kemudian secara aerob, hidrogen sulfida akan diubah menjadi sulfur organik yang akan digunakan oleh tumbuhan dan dapat diserap oleh tumbuhan. Hal ini karena sulfur organik ini yang diperlukan oleh tumbuhan, nanti prosesnya dari H2S, hidrogen sulfida akan diubah menjadi SO4. Itu akan mengalami yang namanya oksidasi. Proses oksidasi dibantu oleh bakteri yang namanya Thiobacillus. Sedangkan dari sulfur organik itu nanti akan juga dipecahkan dan diubah kembali menjadi hidrogen sulfida. Ini prosesnya namanya reduksi. Reduksi itu melibatkan bakteri yang namanya Desulfomatulum dan Desulfibrio. Bakteri proses dekomposisi tadi akan mengalami yang namanya proses penguraian dari tumbuhan mati dan hewan mati, dan kemudian akan terpendam dalam tanah yang berbentuk yang namanya fosil. Fosil itu bisa digunakan untuk bahan bakar, untuk aktivitas industri. Jadi digunakan untuk bahan bakar yang bisa pertama gas-gasnya bercampur dengan air, kemudian menjadi hujan. Hujan asam nanti akan diserap tumbuh-tumbuhan dan dimakan oleh yang namanya problem melalui proses rantai makanan. Sulfurnya kemudian nanti akan, kalau sudah mati, terjadi proses dekomposisi. Terus, agar diserap oleh tumbuhan, maka sulfur yang tadinya berbahaya itu harus diubah dan diuraikan cara anaerob. Ada yang aerob, kalau tadi prosesnya perubahan H2S menjadi sulfur organik yang nanti dapat dimanfaatkan langsung atau diserap, kemudian prosesnya ini mengoksidasi oleh bakteri Thiobacillus. Sedangkan reaksi reduksi itu dibantu oleh Desulfomatulum. Kemudian hasil dari dekomposisi tadi akan terbentuk namanya fosil-fosil yang dapat dimanfaatkan langsung atau diubah menjadi bahan bakar untuk kebutuhan industri. Sekian pemaparan tentang transformasi sulfur dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih.